Enggak, aku nggak setuju. Itu kan yang nyuruh-nyuruh itu kan pendukung-pendukung yang alay. Harusnya jangan. Mereka itu mereka itu sebenarnya hater berkedok pendukung. CNM itu harus hati-hati loh. Banyak hater berkedok pendukung. Kalau aku nggak mendukung, tapi aku membenarkan yang benar, yang salah kan. Mulut aku memang jahat, tapi kan nggak tahu yang benar. Jangan salah. Itu yang berkedok pendukung itu rata-rata cuma cari view, cuma cari follower. Padahal mereka syukur tuh sini kita masuk di dalam. Hati-hati loh. Mereka itu hater berkedok pendukung. Jadi jangan bangga dengan pujian-pujian mereka. Pujian itu akan menjatuhkanmu, sementara kritik akan membangun dirimu. Mereka kan kalau nggak bahas Nikita nggak rame. Mereka kan kalau nggak eh mensupport Nikita nggak ada view, nggak dikenal juga. Hati-hati, hati-hati timnya Nikita, ya. Banyak hater berkedok pendukung. Mereka memuji-muji mendukung, padahal mereka senang lu masuk penjara, ya. Ingat, dari zaman dulu, dari zaman Nabi, yang namanya kritik itu membangun. Pujian itu akan menghanyutkan kita. Jadi hati-hati, hati-hati. Banyak pengacara-pengacara nggak laku, nggak dapat job, nggak dapat klien. Dengan cara ada kasus Niki mereka ikut-ikutan semua, itu mereka dapat view, nanti dapat klien ending-endingnya. Mereka bangun personal branding, padahal dalam hati mereka syukurin aja sini kita di dalam. Tuh, mereka tuh hater tapi berkedok pendukung. Kalau mereka benar-benar pendukung pasti ngomongnya kayak aku, membangun. Capek juga lah, bentar lagi kan aku off. Siapa itu guys? Michele Halim, nggak tahu aku siapa itu. Mereka itu haters, tapi mereka berkedok pendukung. Si Niki kan suka nonton aku. Nggak tahu aku dia pakai HP gimana cara dia pakai HP di dalam. Mending aku nanggapin kalian kan? Sebelum aku capek. Aku sore mau ke restoran Korea, planningnya. Udah janjian sih. Aku suka makanan Korea. Aku suka Chinese food, aku suka makanan Korea, aku suka makan Jepang, tapi aku tidak makan BABA BI B. Karena orang Korea kebanyakan tuh suka makan BABA BI B. Jadi kalau anak-anak travel pasti tahu banget. Paling susah cari makanan muslim walaupun ada kalau travelnya ke Thailand, ke Korea, ke Cina, ke Jepang. Susah cari makanan muslim walaupun ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Thailand lagi cari makanan yang nggak ada BABA BIB. Ya Allah, susah guys. Eneng. Iya, 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 iya. Jangan live lah, video aja ya. Aku kalau makan nggak fokus. Malas aku, tersedak. Video aja kayak biasa nanti aku sebaya. Tapi aku tuh kebanyakan gini guys, kan ada netizen saat lu nge-share video di Instagram bulan lalu baru lu share di TikTok. Iya. Jadi saking banyaknya aku kan tiap hari ke restoran, tiap hari ke mall, ya kan? Jadi banyak banget video di HP gue ini. Jadi kadang aku nge-share-nya misalnya aku makannya tanggal 1 Januari. Jadi kalian jangan heran baru ku share 1 Februari. Atau aku makan 1 Februari, tanggal 7 Februari aku posting di Instagram. Tanggal 31 Maret aku baru posting di TikTok. Nah, jangan heran ya, saking banyaknya, bingung aku kadang nge-share-nya. Jadi aku kalau posting itu aku memang suka lihat post. Kalau itu mah aku akui. Thailand kebanyak, ya banyak juga siput, tapi tetap susah. Aku ke Thailand udah 2 kali. Pokoknya Thailand itu makanan muslim ada, tapi jauh-jauh jaraknya. Seafoodnya kebanyakan BABA BIB ada juga di situ. Jadi kebanyakan restoran Thailand di situ ada seafood, di situ BABA BIB kan masaknya satu kuali. Kalau di Thailand itu gitu guys. Lu mau makan ayam, tapi di situ juga ada BABA BIB, kan masaknya satu kuali. Kalau Thailand itu dapetin restoran pure muslim, jauh. Jauh-jauh lah pokoknya. Makanya aku pernah kelaparan di Thailand ya. Aku udah kelaparan banget. Alah mampus deh, aku makan aja di situ. Aku makan ayam, tapi di situ ada BABA BIB. Hmm.
Orang kelaparan, aku kelaparan. Tiba-tiba restonya di situ adanya itu. Ada ayam, tapi di situ ada baby juga. Udahlah, Allahu alam lah. Nggak tahu aku. Rencana keluar negeri kan lagi proses. Aku itu lagi proses ngajuin visa Amerika buat jalan-jalan, tapi ngajuinnya baru 23 Desember. Terus tadi aku baru wawancara sales marketing di Turki. Kalau nanti masuk, berangkatnya bulan 3. Nah, kalau dari kampus aku, pariwisata, aku mau magang, insya Allah bulan Januari. Udah. Nah, makanya banyak pilihan, nanti mana duluan. Tapi kalau pindah total nantilah umur 45. Kalau ini kan masih batu loncatan aja. Kalau pindah ke luar negeri itu pasti, aku udah niat soalnya. Kalian nggak mau pindah, guys? Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi ekonomi. Lu nggak baca itu Bank Dunia sudah menobatkan tingkat persentase kemiskinan nomor 2 di dunia, Indonesia. Nomor 1 Zimbabwe ya. Jadi kita itu presentasi tingkat kemiskinan paling tinggi setelah Zimbabwe. Ini 2025. Gimana nanti 2035? Pengangguran banyak banget. Dan Konoha itu pengangguran tertinggi nomor 1 se-Asia loh. Mata uang kita paling kecil nomor 5 di dunia. Nanti kalau terjadi inflasi lagi, mata uang kita makin kecil loh. Makanya harus persiapan. Kalau nggak aku jual, aku sewain. Tapi kalau mobil aku 6 tahun sekali jual ya. Aku kalau mobil 6 tahun sekali jual, guys. Karena 5 tahun sekali mobil itu kan pasti rusak, ganti-ganti underdeal. Jadi kalian kalau mau punya mobil, hati-hati. Mobil itu memang dirancang hanya bertahan 5 tahun. Jadi aku tuh punya mobil 2, Splash sama Alphard. Alphard ini ku beli 2022. Nanti ku jual 2028 atau 2029. Splash ini aku beli 2012. 2017 udah rewel, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. 2017 sampai 2025, ganti ini, ganti itu, aku total udah beli 1 mobil Ayla. Bayangkan coba. Rugi kan? Tahu gitu mending dulu Splash ku jual, aku beli mobil Ayla aja buat jalan-jalan nggak macet. Kalau Alphard kan aku pakai kalau nggak macet. Kalau macet aku nggak mau. Jadi kalian kalau punya mobil tahun ke-6 jual itu. Kalau nggak nanti kalian nombok, aku udah kurasakan. Iyalah, aku akan terus ada di media kok. Aku akan terus ada di media. Aku suka eksis orangnya, walaupun penghasilan aku utama tidak dari situ. Iya, makanya coba keluar negeri kalian, nanti kalian miskin loh. Boleh Turki sono. Turki lagi buka lowongan housekeeping dan waiter untuk non pengalaman dan untuk tamatan SMA. Cepet kau daftar. Karena akhir November udah mau ACC, usernya pada datang ke sini. Sekarang itu lu screening dulu sama orang Indonesia di agent. Akhir November orang Turkinya ke sini. Cari sono. Gajinya 15 juta, bersih. Makanmu ditanggung, transportasimu ditanggung. Sama satu lagi, tempat tinggalmu ditanggung di apartemen. Kontrak 6 bulan. Habis 6 bulan kau kan 15 juta tuh. Kau tabung tuh 6 bulan. Ya kan? Hitunglah 10 juta kali 6, lu dapat 60 juta. Habis itu kau ke Amerika. 60 juta itu model muka Amerika. Udah deh, di Amerika gajimu 60 juta sebulan. Harus pinter strateginya. Lalu di sini mau gaji UMR sampai tuwek. Enggak, umur nggak dibatasi. Minimal 18 tahun. Ya nggak bisa lah kalau baru lulus. Enggak, kalau luar negeri kan pakai asuransi. Jangan salah, asuransi luar negeri mah terjamin. Temenku usus buntu di Dubai langsung dioperasi nggak bayar. Australia tapi modalnya gede ya, 80 juta ya. Cari batu loncatan dulu. Kalau mau langsung gede kalian harus banyak tabungan. Cari batu loncatan dulu. Kalian tuh ke Korea dulu, atau ke Jepang dulu, atau ke Malaysia, ke Thailand dulu, atau ke Turki. Nah, nanti kalau udah 2 tahun kan kekumpul tuh gajinya. Karena kan di sana gajinya utuh, biaya hidupmu kan ditanggung. Nah, nanti tabungan itu baru lu bawa modal buat ke Australia, Eropa, sama Amerika. Ya kalau langsung iya memang iya. Jerman memang gajinya 40 sampai 90 malah. Betul itu. Temanku kan di sana ada 5 orang. Bunda Korla aja gajinya 40.
Sekarang tuh kalian harus cepet sigap. Sekarang itu pun penduduk kita 278 juta loh. Lu kalau nggak sigap, kalah lu. Lu mau gaji 3 juta, 4 juta, ya Allah. Aku bukan sombong ya guys ya. Aku aja gaji supirku 5,6 juta. Sekarang sih aku punya duit, tapi nggak tahu ya 10 tahun, 20 tahun lagi. Kita kan nggak tahu hidup ya, roda berputar naik turun ya. Aku aja gaji gaji supirku 5,6 juta. Lah kalau kalian gaji 3 juta gimana kalian hidup coba? Aku bisa gila gaji segitu. Nah makanya aku kasih tau lo solusi. Kalau lu nggak mau melarat, lu ke Malaysia dulu, ke Thailand, ke Turki cari jalan tuh kan banyak agen tuh. Kumpulin modal. Modalnya nanti baru lu ke Amerika, Eropa. Harus berproses. Kalau lu nggak mau pakai proses, aduh Bunda Korla baik sama aku guys. Jadi aku nggak mau buka aibnya. Bunda Korla itu orang orang lama di Jakarta sini. Jadi aku tahu teman-teman dia itu teman-teman aku juga. Teman-teman dia itu kan rata-rata manajemen artis. Jadi manajemen artis zaman dulu yang belum jadi manajemen artis, kebanyakan itu teman-temannya si Bunda Korla. Jadi mereka tahu lah. Tapi nggak usah di iya atau tidak nggak usah dibongkar lah. Yang penting kan dia baik. Kliennya lakot. Gimana gimana? Aku nggak ngerti maksudnya. Halo. 2 jam tuh kayak aku tuh main TikTok. Aku sehari itu cuman punya waktu 2 jam loh main TikTok. 1 jam nge-live, setengah jam scroll, setengah jam bikin konten. Selebihnya aku cari duit, tidur, makan. Ya nggak apa-apa. Buat cari batu loncatan dulu. Kalian tuh cari batu loncatan dulu. Nanti kalau udah, mana ada orang langsung ini naik. Cari batu loncatan, nanti udah dapat modal baru ke Eropa, baru ke Amerika. Kalau di Turki sama Jepang sama masih Asia ya. Kalau masih Asia cari batu loncatan. Nanti kalau cari duitnya di Amerika, di Eropa. Iya, harusnya jangan banding, nanti naik loh kayak si Fadel. Enggak, kalian tuh jangan salah. Sebenarnya pendukung-pendukung Nikmir itu belum tentu tulus. Mereka itu cuma pansos. Aku mah pansos, tapi aku beri kasih tahu kebenaran. Jangan salah kalian, yang pura-pura dukung Niki itu senang kalau dia masuk penjara. Cuman si Nikinya kan nggak mau denger. Dia mau dengarnya karena yang mendukung dia. Jangan salah, dukungnya cara benar. Kalau aku mah dukung cara benar. Itu rata-rata itu yang dukung dia itu pura-pura ngarep dia masuk penjara, itu nggak suka itu sebenarnya, makanya didukung mereka supaya masuk penjara. Kalau aku apa yang benar aku benarkan, yang salah aku salahkan. Aku nggak pernah benci sama si NM, biasa aja. Pendukungnya itu cari pamor doang supaya jadi artis TikTok dapat view. Padahal mati mah seneng mau jadi artis TikTok. Lu jadi artis harus punya pengalaman juga kayak gue, harus punya bakat, harus punya karya lah. Kalau aku kan terjun ke TikTok tapi aku udah main FTV duluan. Jadi nanti sampai tua pun bisa jadi artis masuk infotainment. Tapi kalau cuman ngetop di TikTok, infotainment nggak mau guys, talk show nggak mau, susah juga. Iya nonton sampai habis ya bun. Itu FTV, kalau layar lebar di WTV. Aku sama-sama peran utama. Aku itu pokoknya di dunia acting itu ada 60 judul, 50 judul peran pendukung, 10 judul peran utama. Itu yang aku ingat. Kalau SCTV aku peran pendukung kontraknya. Tapi aku udah nggak syuting acting lagi 2020 terakhir. Aku nggak suka finger gigi. Nggak, finger aja udah putih nih. Kalau pergi-pergi mata kadang-kadang kan sunah rasul kan. Kalau ada laki-laki dia finir atau sulam halis fix, walaupun dia punya anak minimal dia to be. Nggak mungkin cowok straight nggak akan mau finir sama sulam halis. Gen. Aku sekeluarga memang putih-putih. Adik aku juga putih banget.
Aku gen, nggak suntik-suntik. Cuman aku perawatan ya, cuman memang gennya putih. Terus aku kan jarang kena panas juga sih. Enggak, aku nggak mau vinir, nggak ada. Kalau kalian lihat artis Konoha vinir, udah pasti dia bi walaupun dia punya anak. Kalau ada cowok oplas, terus cowok sulam alis, pasti dia bi. Kecuali kalau Ari Wibowo ya, Ari Wibowo mau dia oplas juga, aku nggak percaya dia bi. Pasti straight. Nah kalau aku bilangnya kalau iya, kalau ada artis Konoha yang lain, kecuali si Ari Wibowo ya, kalau dia sulam alis, dia oplas, terus dia finir gigi, udah pasti dia bi minimal. Maksimalnya dia hemong, walaupun dia punya anak. Kalau cowok pakai behel nggak, masih normal. Banyak teman-teman aku SMA straight kok pakai behel. Kalau behel nggak, kalau finir. Gitu. Aku rajin sikat gigi soalnya.